saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan STAN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Laila Kusumawati. Jabatan saya Widya Iswara pada BKPSDM Kabupaten Pidi. Strategi pembelajaran saya sesuai dengan yang tertera pada RP, yaitu dimulai dari 3 tahap. Tahapan pertama adalah tahapan pendahuluan, kemudian tahapan yang kedua adalah penyajian, dan tahapan ketiga adalah tahapan penutup. Pada tahapan pendahuluan dimulai dengan perkenalan diri secara singkat, kemudian saya akan memaparkan tujuan atau hasil pembelajaran serta indikator pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan kontrak belajar dan sambil membangun hubungan dengan peserta. Jadi saya akan menyampaikan pada saat itu dengan metode relax dan fun. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran ini saya sampaikan ada 3 sesi atau totalnya 9 JP. Pada saat tahapan penyajian, tahapan kedua, saya akan melakukan yang pertama adalah pretest. Pretestnya kita lakukan melalui kuesioner elektronik yang sudah saya siapkan. Saya awali dengan menanyakan ketua kelas. Biasanya di kelas tersebut sudah memiliki grup WA, maka saya akan mengirimkan kuesioner elektronik ke grup WA ketua kelas, dan ketua kelas dengan segera men-share ke anggota kelas. Saya akan memberikan waktu selama 10 menit untuk menjawab kuesioner elektronik tersebut sebagai soal pretest. Setelah waktu 10 menit berakhir, kemudian saya akan menutup untuk tidak bisa dijawab lagi. Selanjutnya, saya akan lakukan brainstorming untuk pokok bahasan pertama, yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ini saya akan melakukan brainstorming kepada peserta. Saya mengingatkan tentang undang-undang yang menunjukkan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Nah, apabila keaktifan peserta kurang, maka akan saya mainkan game. Saya akan juga menyiapkan slide apabila dalam pembelajaran ini ternyata peserta tidak aktif atau peran peserta dalam pembelajaran sangat kurang, ya. Kemudian pada sub pokok bahasan kedua, saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan publik. Dimulai dengan brainstorming, kemudian saya akan menayangkan video standar pelayanan publik, meminta peserta untuk mengamati, kemudian mencatat, kemudian mendiskusikan dengan temannya, dan selanjutnya mempresentasikan atau memberikan tanggapan terhadap video yang sudah saya paparkan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang siklus penyusunan standar pelayanan. Pada saat menjelaskan tentang siklus penyusunan standar pelayanan, maka saya akan menjelaskan satu persatu siklus tersebut. Pada tahapan siklus yang kedua tentang pembahasan standar pelayanan, maka saya akan mengajak peserta untuk memainkan atau mensimulasikan bagaimana sih kita bisa melakukan pembahasan terhadap standar pelayanan yang sudah kita susun. Pembahasan tersebut bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu FGD atau Public Hearing. Nah, dalam kelas ini kita akan coba mencontohkan salah satu metode pembahasan, yaitu FGD. Saya akan minta brainstorming dulu kepada peserta siapa yang sudah punya pengalaman tentang FGD ini. Apabila peserta tidak ada yang menjawab atau kelasnya diam, maka saya akan memainkan suatu game supaya peserta tersebut bersedia untuk memainkan peran. Tapi apabila ada yang peserta yang sudah mengemukakan
pendapat, kemudian secara sukarela, maka game ini akan menjadi cadangan pada kegiatan selanjutnya. Ya. Selanjutnya, pada sub pokok bahasan tentang indikator kepuasan pelayanan, ya, indikator kepuasan pelayanan, saya akan menjelaskan dasar hukum survei kepuasan pelayanan. Saya minta brainstorming untuk menanyakan apakah mereka sudah pernah tahu, apakah mereka sudah pernah mendengar, apakah mereka sudah pernah melakukan survei kepuasan pelayanan, ya, yang kita sebut dengan survei kepuasan masyarakat. Ya. Selanjutnya, apabila peserta aktif, maka kita bisa lakukan tanyakan apakah mereka sudah pernah melakukan atau tidak. Kemudian kita tanyakan alasannya. Ya. Apabila banyak peserta yang menjawab tidak, ya, maka saya akan memainkan game. Kira-kira kenapa sih kita banyak tidak melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada dasar hukumnya untuk melakukan survei. Saya akan memainkan game seperti yang berikut ini. Kata-kata saya, ya, kita dengarkan kata-kata saya. Tadi saya mulai dengan arahan. Oke, arahannya saya ulang sekali lagi. Ini standar, ini pelayanan, yang ini pelayanan, dan yang ini publik. Kemudian dengar arahan kata-kata saya. Yang ini pelayanan, yang ini pelayanan, yang ini publik. Oke, lihat Bapak dan Ibu melihat gerakan saya, tapi tidak mendengar apa yang saya ucapkan. Kalau saya ucapkan tadi, ini standar, kemudian yang ini pelayanan, dan yang ini publik. Arahan saya adalah dengarkan ucapan saya. Berarti kalau saya bilang ini adalah jawabannya standar, karena ini standar dan yang ini publik, ini standar, yang ini pelayanan, dan yang ini publik. Kalau pakai dan berarti publik. Itu kata-katanya. Bapak dan Ibu, kita cenderung untuk melihat secara visual, tapi melupakan verbalnya. Sedangkan undang-undang itu adalah aturan verbal, ya. Sehingga kita sering mengatakan, kenapa Bapak dan Ibu tidak pergi kantor tepat waktu? Karena teman saya juga seperti itu, tapi tidak lihat aturannya. Kemudian saya akan lanjutkan tentang efektivitas implementasi produk pelayanan dan juga efisiensi implementasi produk pelayanan, yang itu nantinya akan lebih banyak brainstorming dan tanya jawab. Ya. Kemudian pada sub pokok bahasan yang kedua, sub pokok bahasan ketiganya tentang penilaian kinerja unit pelayanan publik, maka di situ ada peraturan yang mengatur bagaimana melakukan penilaian unit pelayanan publik. Ya. Di situ kita akan membahas, mendiskusikan, brainstorming lagi siapa yang sudah pernah melakukan, kemudian mengemukakan pengalamannya. Kemudian apabila belum ada, maka kita akan mencoba melihat poin per poin indikator dari penilaian kinerja unit pelayanan publik ini. Dan kita akan coba masing-masing peserta atau secara berkelompok menyusun bagaimana sih penilaian unit pelayanan publik mereka. Ya. Kemudian selanjutnya yang pada materi pokok yang ketiga, ya, bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan. Nah,
pada materi pokok ini saya akan menggunakan metode yaitu studi kasus dengan cara peserta kita bagi dalam 3 kelompok karena ada 3 sumber daya manusia yang disebutkan, 3 kelompok. Kemudian peserta kita minta untuk survei studi kasus instansi atau organisasi yang sudah terjadi peningkatan pelayanan publik. Nah, kemudian setelah mereka survei, mereka menilai apa-apa saja faktor-faktor yang membuat kinerja pelayanan mereka menjadi lebih baik dan bagaimana sih dan apa saja kendala yang dihadapi oleh organisasi tersebut sebelumnya sehingga mereka sekarang bisa maju, bagaimana mereka menghadapi kendala-kendala yang ada sehingga sumber daya dalam organisasi tersebut bisa ditingkatkan dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja pelayanan. Nah, setelah studi kasus, peserta kita diminta untuk mempresentasikan kasus tersebut dan menjelaskan. Kemudian setelah peserta menjelaskan dan mengambil kesimpulan poin-poin bagaimana peserta bisa meningkatkan kinerja pelayanan. Kemudian kita sampai pada akhir materi, ya. Kita sampai pada akhir materi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bahwa sebagai penutup, sebelum diakhiri, saya akan melakukan post test. Ya, saya akan melakukan post test. Kemudian setelah post testnya terlaksana, saya akan mengumumkan peserta terbaik pretest. Ya. Kemudian saya akan membuat rangkuman, ya, rangkuman untuk bersama peserta. Saya akan meminta peserta secara sukarela untuk mau maju memberi rangkuman materi pada hari ini. Dan apabila itu tidak mungkin atau tidak ada peserta yang bersedia, maka saya akan meminta peserta dengan nilai tertinggi, 3 nilai tertinggi untuk memberikan rangkuman untuk materi pada hari ini. Kemudian pada akhirnya saya tutup pembelajaran ini dengan salam dan apresiasi sebesar-besarnya kepada peserta karena kebersamaan pada hari ini. Demikian strategi pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.